Firdaus. Nah, kali ini Miss Gisa dan Miss Yana menyapa teman-teman semua. Teman-teman tidak hanya TKA ya sekalian ya Miss, tapi semuanya. Dan anak KB Firdaus dari kelas playgroup, TKA, dan juga TKB. Nah, Miss Yana, Miss Gisa, kita mau menyampaikan kegiatan di hari Selasa ya Miss. Ya, ada tema Paskah. Temanya apa ya Miss? Temanya tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga Tuhan hari ini kami tetap dapat melaksanakan aktivitas kami Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar Tuhan, kami mau melakukan aktivitas, supaya Tuhan memimpin dari awal sampai akhir. Berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, Miss Yana, Miss Gisa, hari Selasa berbicara tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ini tentu serangkaian dari acara Paskah kita nanti Iya, ya, betul. ya. Dari hari kemarin, hari Senin ya, itu sudah ada Miss Devi dan Miss Yusni yang telah menyampaikan cerita tentang perjamuan malam terakhir dengan 12 muridnya. Nah, hari ini Miss, ya. berarti kelanjutan dari yang kemarin ya Miss, Betul. yaitu tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, teman-teman, Miss Yana dan Miss Gisa akan memutarkan satu video. Nanti teman-teman bisa menyaksikan dulu ya. Coba diperhatikan dan mungkin nanti apa sih yang akan kita pelajari dari video itu? Kita mau sama-sama lihat yuk. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih, karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Baik teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan videonya ya, Miss Vista ya. Tadi videonya menceritakan tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, gimana Miss tadi awalnya? Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Dan akhirnya sampailah di Taman Getsemani. Itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa ya, dan Tuhan juga mengajak ketiga muridnya, ada Petrus, Yakobus dan juga Yohanes, untuk berdoa bersama Tuhan ya, karena saat itu Tuhan merasa sangat sedih dan ingin sekali ditemani ketiga muridnya. Nah, Tuhan Yesus berdoa ya. Yang pertama kali Tuhan Yesus berdoa meminta kepada Bapa supaya ia tidak mati disalibkan. Setelah berdoa, Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya. Muridnya tertidur, muridnya malah tertidur. Lalu Tuhan Yesus memberi pesan kepada Petrus supaya Petrus tetap berjaga dan tidak tertidur dan tetap berdoa. Setelah itu Tuhan Yesus berdoa lagi untuk yang kedua kalinya, teman-teman. Nah, saat yang berdoa untuk kedua kalinya, Tuhan memasrahkan semuanya kepada Bapa ya, supaya apa yang terjadi itu seturut dengan kehendak Bapa. Tuhan tidak meminta supaya tidak jadi disalibkan, tapi Tuhan berdoa kepada Bapa supaya apa yang terjadi itu yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk semua manusia. Setelah berdoa, muridnya lagi. Waduh, yang terjadi apa teman-teman? Muridnya masih tertidur, mungkin karena ngantuk ya Miss ya. Betul. Ngantuk sekali sampai lelah ya. Padahal Tuhan Yesus tadi pesannya apa? Untuk tetap berjaga dan berdoa ya. Lalu Tuhan Yesus juga mau berdoa lagi Miss, yang ketiga kalinya. Kali ini Tuhan Yesus sangat amat takut Miss. Aduh ini Tuhan, aku kuat nggak ya? Tuhan, aku takut sekali ini karena aku mau disalibkan. Nah, Tuhan beri aku kekuatan. Tuhan saking takutnya Miss sampai apa ya? Mengeluarkan keringat. Iya, ya. Biasanya kan kalau kita berkeringat warnanya bening gitu ya, Miss ya, seperti air putih itu teman-teman. Tuhan Yesus itu sampai mengeluarkan keringat darah karena saking takutnya itu. Nah, saat Tuhan Yesus takut teman-teman, tiba-tiba datanglah seorang malaikat. Malaikat itu datang menjumpai Tuhan Yesus, memberikan kekuatan kepada Tuhan, memberikan ketenangan kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus merasa damai ya, merasa kuat, tidak sedih lagi untuk menerima apa ya, sesuatu yang akan terjadi nantinya, yang akan diberikan Bapa yang harus dijalani Tuhan. Harus melakukan ini, Tuhan Yesus diberi kekuatan. Nah, setelah itu datanglah Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya ya. Iya. Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya selesai berdoa. Terus setelah itu nanti kata Tuhan Yesus pada murid-muridnya, akan ada orang yang datang Miss. Untuk apa itu? Ada orang atau orang-orang banyak orang ya, gerombolan orang. Tapi ada satu murid Tuhan loh Miss, yang itu di gerombolan itu. Siapa ya? Tahu nggak teman-teman? Murid Tuhan yang bernama Yudas. Yudas datang dengan segerombolan orang ya untuk menangkap Tuhan. Nah, untuk selanjutnya apa yang terjadi ya? Tuhan kenapa didatangi gerombolan orangnya? Ada apa? Teman-teman bisa menyaksikan di video hari Rabu ya dengan Miss Tindis dan juga Andika ya. Kemana-mana itu pesan dari Miss Dita dan Miss Yana hari ini tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Pesan dari Tuhan juga untuk teman-teman adalah tetap berjaga-jaga dan berdoalah ya, dari Matius berapa Miss Yana? Matius berapa tadi? 26 ayat 41 ya? Matius 26 ayat yang ke-41. Oke, nah teman-teman, sekarang saatnya kita akan melakukan aktivitas
aktivitas kita di hari Selasa. Sesuai dengan cerita kita ya tentang berdoa kita masih Getsemani. Sekarang kita mau membuat aktivitas yaitu membuat praying hands ya. Kita akan membuat tangan berdoa ya. Bahan-bahannya, alat bahannya ada kertas buffalo ya. Teman-teman, Miss kita ingatkan, teman-teman kan sudah mendapatkan alat bahan dari sekolahan. Di situ ada 2 kertas buffalo ya. Ada kertas buffalo yang warna hitam dan yang satu itu kertas yang berwarna ya. Nanti yang dipakai untuk hari Selasa itu memakai yang berwarna ya, bukan yang hitam. Oke. Caranya bahannya dulu deh. Alat bahannya ada kertas buffalo, ada kertas lipat, ada krayon, ada spidol, ada gunting, ada lem. Caranya teman-teman, kita mau lipat ini Miss Yana menjadi 2 ya. Kita mau lipat terus disetrika. Seperti ini ya. Setelah itu nanti kita akan menjiplak atau mencetak tangan kita tangan kiri kita. Iya betul. Caranya seperti ini teman-teman. Kelingking kita, jari kelingking kita letakkan di bagian kertas yang tertutup, bukan yang terbuka ya. Perhatikan, di kertas yang tertutup seperti ini. Lalu kita jiplak. Boleh dibantu Miss Yana untuk mencetak tangan Miss kita yang pakai spidol apa ya Miss? Iya. Nah, berarti ini kelingkingnya di tengah kertas ya? Iya betul, yang tertutup. Dari sini ya. Teman-teman menjiplaknya mengikuti bentuk jari ya teman-teman. Wow. Kita buka ya. Apa yang akan terjadi? Dwing ya. Jadi jari tangannya Miss Nana. Setelah jadi cetakan tangannya Miss kita ya, kita akan gunting mengikuti garisnya ya. Yuk kita lakukan ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah tadi hasil cetakannya digunting akan jadi seperti ini ya. Nah teman-teman boleh merapikan sedikit-sedikit ya di ujung-ujungnya supaya tidak terlihat kotak begitu, supaya lebih indah ya. Boleh dirapikan sedikit ya. Nah terus kita buka. Jadi seperti ini ya, seperti kita berdoa. Ya, memang kita berdoa, Miss. Ya, nah kita akan menuliskan doa atau harapan kita kepada Tuhan di sini, di dalamnya sini ya. Tapi untuk teman-teman di playgroup, teman-teman di playgroup hanya sampai di mencetak tangan saja ya, membuat praying hand saja. Nah, tidak perlu menulis ya. Tapi kalau teman-teman di playgroup ingin menghias tangannya boleh ya. Atau tetap, aku pengen menulis, boleh. Nanti dibantu mama papa untuk menuliskan doanya pakai pensil, nanti teman-teman bisa menepeli ya. Nah, untuk TKA dan TKB sekarang kita mau tambah ya kegiatannya. Setelah membuat tangan yang hasil jiplakan tangannya ini, kita mau menulis ya di dalamnya sini. Kita mau menuliskan doa kita Miss ya. Doanya singkat saja. Mungkin teman-teman mempunyai doa atau harapan yang lain tidak sama seperti yang Miss kita tuliskan, boleh teman-teman boleh menuliskan yang lain ya. Nah sekarang Miss kita mau berdoa untuk kita semua ya. Miss kita mau tuliskan, Tuhan Yesus berkati kami kita semua kami Tuhan Yesus berkati kami semua kesehatan, amin gitu ya. Miss kita tuliskan. Nah, ini doa yang Miss Gista dan Miss Yana tuliskan sebagai contoh ya untuk teman-teman di rumah. Nah, teman-teman di rumah boleh menuliskan doa atau harapan yang lain. Mungkin mau berdoa untuk mama papa, untuk teman-teman, atau untuk sekolahan juga boleh ya teman-teman. Setelah ini teman-teman boleh hias ya, boleh hias dengan pernak-pernik. Jika di bahan ajar yang Miss Gita dan Miss Yana bagikan itu ada kertas lipat, boleh teman-teman gunakan. Tapi jika ada glitter atau ada pita-pita yang lain yang teman-teman punya yang mau ditambahkan, boleh juga ya. Kita mau tambahkan apa Miss ini Miss ya? Ini Miss Yana hanya membuat bentuk hati ya Miss, dan hatinya juga Tuhan bintang.
Ini hanya contoh saja ya Miss ya. Nanti teman-teman bisa membuat yang lebih kreatif. Betul. Yang lebih bagus boleh. Teman-teman tidak usah takut memegang lem ya. Nanti kalau kotor cuci tangan. Iya dong Miss. Nah, seperti ini ya Miss Gista. Iya. Contohnya diberi hiasan. Nah, nanti teman-teman bisa lebih kreatif kembali. Dan juga jangan lupa. Nah, setelah ditutup begini Miss, kita beri nama di sini. Beri ya. nama teman-teman. Betul, ya. nama teman-teman boleh ditulis di sini, belajar menulis ya biar teman-teman playgroup. Dan ini Miss Yana tulis namanya siapa Miss? Miss Yana dong. Oke. Tulis nama Miss KB Firdaus gitu aja. Oh, ini berarti doa Miss ya. Iya, doanya Miss. Nih, kita beri nama di depannya ya teman-teman. Ada huruf M, I, S, S. KB, ada huruf K, B, Firdaus. Seperti ini. Iya. Nanti teman-teman menuliskan namanya ya di depan. Oke, nah ini tadi hasil aktivitas kita di hari Selasa. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang TKA dan TKB tadi ada tambahannya ya, menuliskan doa dan permohonannya ya. Terus untuk TKB juga ada tugas tambahan dari Miss Yusni. Ada berhitung juga ya dari Miss Yusni yang sudah disampaikan Miss Yusni kepada mama papa teman-teman TKB semuanya. Nah, demikian teman-teman untuk aktivitas dan juga untuk cerita tentang firman Tuhan ya di hari Selasa. Sekarang Miss Gista dan Miss Yana ingin mengakhiri video kita hari ini ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya teman-teman, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di hari ini sehingga kami boleh menyelesaikan aktivitas kami Tuhan di hari ini dengan baik. Ini semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan selalu memberkati kami kesehatan dan kekuatan untuk kami, orang tua kami, untuk guru-guru kami, dan untuk orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami besok Tuhan bertemu kembali dengan teman-teman kami Tuhan untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bye, 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 see you tomorrow. Bye, 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 see you tomorrow. Terima